Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Riansyah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra atau foto udara atau foto drone. Nah, dalam pengolahan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada interpretasi visual, interpretasi digital, dan artificial intelligence. Nah, yang pertama itu apa sih kekurangan atau kelebihan dari masing-masing interpretasi visual dengan interpretasi digital. Analisis manual dan analisis digital mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam analisis manual biasanya terbatas pada suatu band atau satu image, artinya tidak dapat melakukan analisis beberapa image secara bersamaan. Sedangkan dalam analisis digital dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam analisis manual biasanya kurang konsisten hasilnya karena bersifat subjektif, yakni sangat tergantung pada interpreter. Sedangkan dalam analisis digital lebih konsisten karena analisisnya didasarkan pada nilai digital atau digital number dalam komputer sehingga lebih objektif. Interpretasi secara visual ada beberapa kunci yang harus kita perhatikan, yaitu interpretasi dan ekstraksi informasi. Kuncinya yaitu tone atau rona, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, dan asosiasi. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tone. Tone atau rona mengacu pada kecerahan atau warna relatif suatu objek dalam image. Secara umum, rona merupakan elemen yang mendasar dalam pembedaan target. Nah, rona akan lebih mudah diinterpretasikan bila bervariasi dengan elemen bentuk, tekstur, dan pola objek. Yaitu bentuk mengacu pada struktur atau online objek individu. Yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran objek dalam image merupakan fungsi skala. Contohnya, ukuran antara bangunan sebagai tempat tinggal dengan bangunan sebagai bangunan komersial. Yang keempat itu pola. Pola mengacu pada susunan, kemampuan spasial objek. Nah, pola perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan akan terlihat teratur dibandingkan dengan pola pertanian yang alami. Yang kelima, tekstur. Tekstur mengacu pada susunan objek dan frekuensi rona suatu objek yang nampak pada kenampakan kasar atau halusnya permukaan objek. Contoh jelasnya ini adalah dalam membedakan hutan alam dengan hutan tanaman industri yang relatif punya keseragaman dalam kanopi. Selanjutnya itu bayangan atau shadow. Bayangan memberikan ide dalam membedakan profil atau ketinggian suatu objek. Yang ketujuh yaitu asosiasi, berkaitan dengan hubungan antara objek terhadap objek yang lain. Sebagai misal, daerah pantai di mana di situ terdapat vegetasi pada wilayah muara sungai mungkin dapat diasosiasikan dengan mangrove. Kemudian selanjutnya, interpretasi secara digital adalah evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Dasar interpretasi citra digital berupa klasifikasi citra piksel berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Pengolahan citra digital merupakan proses yang bertujuan untuk pengklasifikasian citra secara digital dan mempunyai tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap piksel yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan mengikuti pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial, dan pengenalan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan tertentu. Interpretasi yang dilakukan dengan bantuan komputer. Proses interpretasi dimulai dari pengolahan citra atau pra-pengolahan yang meliputi koreksi citra, rekonstruksi citra, penajaman citra, hingga klasifikasi objek, yaitu mendeteksi kelas atau jenis objek pada citra. AI
adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI atau Artificial Intelligence mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi, dan aturan. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, cara merancang Artificial Intelligence itu sangatlah kompleks. Suatu sistem AI bisa terdiri atas beberapa subbagian teknologi seperti neural network atau merupakan beberapa unit kecil yang saling berhubungan untuk memberikan mesin AI kemampuan belajar. Jika diibaratkan unit, ini mirip dengan sistem saraf manusia. Kemudian ada machine learning, kemampuan belajar yang didapat dari neural network, kemudian diolah untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau kemampuan baru, bahkan sebelum AI diprogram untuk mempelajari kemampuan tersebut. Yang selanjutnya itu ada deep learning. Deep learning merupakan peningkatan dari machine learning. Unit ini memanfaatkan tenaga komputer untuk mempelajari pola yang terdapat dalam data, pengenalan gambar, dan kemampuan berbicara ada hasil dari deep learning pada AI. Yang terakhir yaitu cognitive computing. Cognitive computing adalah unit memungkinkan AI untuk bisa memiliki sistem kognisi mirip manusia. Kegunaan utama unit ini adalah untuk memproses perintah manusia melalui interpretasi, ucapan, dan gambar. Sekian penjelasan pengolahan citra, foto udara atau foto drone dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.